Shalom Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Shalom. Kita persiapkan keberadaan kita untuk kita masuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Kami tahu Yesus. kami ada karena kemurahan Tuhan. Bagi kami Engkau layak untuk ditinggikan. Amin. Kami mau bernyanyi dan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami penuh ucapan syukur. Hanya Kau saja, hanya Kau Tuhan. Terima kasih.
Sembah Engkau Yesus. Amin. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya tergoyahkan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa ini, biarlah keselamatan terjadi bagi bangsa ini. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan ada bagi bangsa ini. Kami bersyukur buat pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Tuhan para pemimpin kami ini, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin kami ini Tuhan, supaya mereka memimpin dengan adil, memimpin dengan benar. Mereka menjadi Tuhan pemimpin-pemimpin yang baik ya Bapa, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang disegani oleh negara-negara lain ya Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa bangsa ini aman dalam tangan Tuhan, aman dalam naungan tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat perpolitikan di Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberikan hati yang damai Tuhan bagi para orang-orang yang Tuhan, khususnya yang duduk di pemerintahan ya Bapa. Berikan kepada mereka kelemah lembutan ya Tuhan, sehingga Tuhan
perpolitikan di Indonesia ini berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu nanti di tahun 2024. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Siapapun nanti yang menjadi terpilih untuk memimpin bangsa ini, kami yakin dan percaya itu atas seizin daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati Indonesia. Tuhan memberkati pertanian bangsa ini. Tuhan memberkati perindustrian. Tuhan memberkati keuangan bangsa ini ya Tuhan. Semua yang ada di Indonesia ini Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati aparat keamanan kami mulai dari TNI, Polri ya Bapa. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan. Tuhan memberikan kepada mereka keberanian, khususnya di dalam menumpas segala kejahatan yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bagi orang-orang ya Tuhan yang mau menghancurkan bangsa ini. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan melindungi bangsa ini, menghindarkan dari segala perpecahan di bangsa ini ya Tuhan. Kami sangat yakin bahwa tangan Tuhan terulur untuk memberkati bangsa ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap gereja-gereja-Mu yang beribadah saat ini, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan setiap jemaat-Mu yang beribadah boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu, baik yang ada di kota, di gunung, di desa, dimanapun gereja-Mu boleh berdampak. Pakai setiap anak-anak Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Hidup kami menjadi suratan Tuhan yang terbuka, yang boleh dibaca semua orang. Karena kami memiliki kasih Kristus, kami memiliki kasih yang ajaib yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati gereja kami ini Tuhan. Kami serahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehadiran Tuhan hadir di tempat ini ya Bapa. Tuhan memberkati ibadah kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala sidang kami, Ibu Jenny Setiawan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan dimanapun hamba-Mu ini berada, baik dalam pelayanan, baik pun dimanapun dia berada. Tuhan nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan yang akan memulihkan kehidupan ya Bapa. Berkati para tim inti di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Bahkan saat ini yang beribadah ya Bapa, Tuhan memberkati ya Bapa. Mulai dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, orang tua, bahkan opa-opa yang beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan setiap ibadah-ibadah yang diadakan di gereja ini Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami ini, berkati lingkungan gereja kami ini, depan, belakang, kiri, kanan. Tuhan juga kiranya memberkati. Dan kami rindu semakin banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Tuhan pakai kami semuanya ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan keberanian kepada kami memberitakan Injil bagi orang yang belum mengenal Engkau. Kami tahu di sekeliling kami tinggal, bahkan dimanapun Tuhan masih banyak yang belum mengenal Engkau. Tuhan pakai kami Tuhan menjadi penginjil-penginjil yang memberitakan Injil bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendengarkan Injil bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tempat ini ya Tuhan, mengurapi setiap kami, memulihkan yang sakit, menyembuhkan Tuhan yang sakit, dimanapun jemaat-Mu yang sudah lama tidak beribadah dengan kami, Tuhan sembuhkan mereka. Kami serahkan secara khusus Ibu Desi ke dalam tangan-Mu. Kami sudah lama tidak beribadah bersama-sama dengan hamba-Mu ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan sembuhkan Ibu Desi. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu jika ada di antara jemaat-Mu juga Tuhan yang saat ini sakit. Mari Engkau hadir ya Tuhan, menjamah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita siapkan persembahan kita. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Berikan kepada kami hati yang suka memberi, supaya kami memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Allah sanggup
memberkati setiap kita. Bahkan yang tidak pernah dipikirkan Tuhan akan sediakan. Amin. Bagi yang mengasihi Dia
Ada begitu banyak cara Tuhan memberkati kita. Ada begitu banyak cara Tuhan menolong kita. Haleluya. Persiapkan kehidupan kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hamba-Mu Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Lagu ini membawa pemahaman kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan persoalan kehidupan kita sehingga kita menjadi lemah, bahkan kita meninggalkan Dia. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita karena Dia sudah berjanji, dan janjinya ya dan amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian hari ini, tapi yang saya tahu firman Tuhan mengatakan, Aku menyertai-Mu sampai kesudahan alam. Ini janji Tuhan. Kita janjikan lagu ini sungguh-sungguh. Kita ambil refnya saja. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam
kasih-Mu lah Tuhan yang membuat kami pada hari ini masih boleh ada. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, berucap syukur untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Biarlah kami semua boleh dapat dibangun di dalam kebenaran yang sejati. Dan hidup yang kami jalani adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, salam dalam kasih Kristus. Nah, di dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema, yaitu adalah hidup bagi Injil. Nah, di dalam perenungan kita hari ini kita akan mempelajari sebagian dari kebenaran firman Tuhan secara berkesinambungan. Ya, kalau mungkin biasanya kita dari satu ayat kita baca bersama, baru kita lanjutkan kepada pembahasan. Nah, untuk kali ini kita akan membahasnya sambil berjalan begitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan menyiapkan untuk Alkitabnya ya. Silakan disiapkan untuk Alkitabnya. Baik, nah Bapak Ibu, di dalam tema hidup bagi Injil, ya. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Injil? Ya. Apa sih yang dimaksud dengan Injil? Nah, secara singkat dia dapat disampaikan bahwa di dalam aspek tekstual, Injil ini merujuk kepada 4 kitab pertama di dalam Perjanjian Baru, di dalam Alkitab. Yaitu apa aja Bapak Ibu? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Nah, kata Injil berasal dari bahasa Yunani yaitu Evangelion, yang berarti kabar baik atau berita baik. Ya. Nah, masing-masing dari kitab Injil ini dicatat, ya, mencatat, merekam, ya, walaupun dengan gaya penulisan yang berbeda, ya, mengenai kehidupan, mengenai pelayanan, mengenai kematian, dan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Injil merujuk pada pesan keselamatan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan Injil adalah inti dari iman Kristen dan merupakan dasar dari seluruh ajaran Kristen. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, tetapi kita tidak pernah membaca atau tidak pernah mau tertarik bahkan untuk kita membaca 4 kitab pertama di dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka perlu dipertanyakan itu iman Kristennya seperti apa. Kalau dia mengatakan, oh saya adalah orang Kristen yang taat, di atas dasar apa ketaatan tersebut? Ya. Nah, sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri gimana? Sudahkah kita memiliki dasar yang benar? Ya, sebab Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kehidupan kita ini bukanlah suatu kehidupan yang mengalir begitu saja tanpa tujuan. Tidak, ya. Jangan sampai hidup kita itu seperti Niagara Syndrome. Ya sudah mengalir saja begitu ya, Sungai Niagara kan lebar sekali ya. Mengalir saja begitu ya, sudahlah ya, hidup mengalir. Lalu tiba-tiba kita mendengar wah ada suara gemuruh dan kita lihat waduh ujungnya itu adalah air terjun. Sementara kita ada di tengah sungai. Ya, kita mati-matian ke tepian tetapi ternyata nggak nyampe dan akhirnya kita tergulung masuk ke dalam air terjun dan kita binasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hidup kita jangan sampai seperti itu. Hidup kita nggak tahu kapan akan berakhir, jangan keenakan. Lalu kita mengatakan ya sudah hidup mengalir saja. Tidak bisa begitu. Kita harus tentukan target, kita mau hidup seperti apa, ya dasarnya seperti apa, dan dasar yang benar itu hanyalah firman Allah. Ya. Nah, Injil pertama kali disampaikan oleh siapa Bapak Ibu? Siapa yang pertama kali menyampaikan Injil? Ada yang tahu? Pertama kali yang menyampaikan Injil adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, pertama Tuhan Yesus sendiri ya selama pelayanannya di bumi. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan mengenai kerajaan Allah dan pemberitaan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui diri Tuhan Yesus. Nah, setelah Yesus naik ke surga, para rasul dan para muridlah yang melanjutkan pelayanan Yesus dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, itu dari aspek tekstualnya. Di dalam aspek teologis, Injil juga mencakup pesan mengenai kabar baik tentang keselamatan yang datang melalui penebusan Yesus Kristus.
Di dalam Injil kita dapat menyadari bahwa manusia terpisah dari Allah karena dosa. Ini bukan hanya merupakan suatu pelanggaran etika, tetapi merupakan pemisahan rohani yang memerlukan intervensi ilahi untuk dapat memperbaiki relasi antara kita manusia dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam kitab Kejadian, Tuhan Allah berkata, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan kecuali buah dari pohon pengetahuan, ya. Nah, pada hari kamu memakannya, pastilah kamu akan mati. Nah, ketika Adam, ya manusia itu ya Adam dan Hawa memakan buah itu, apakah pada saat itu mereka mati secara fisik? Tidak. Tapi mereka mati secara rohani, mereka terpisah dari Allah. Karena dosa mengintervensi, dosalah yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Dan untuk selama-lamanya manusia tidak akan bisa memperbaiki hubungan itu. Kenapa? Karena manusia berdosa. Hanya yang tidak berdosalah yang dapat menebus yang berdosa. Tidak mungkin yang berdosa bisa menebus yang berdosa. Oleh karena itu Kristus hadir, Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menebus kehidupan kita dan memulihkan kita kembali kepada Allah. Ya, nah inilah yang disebut dengan intervensi ilahi tadi. Di dalam Injil juga disampaikan mengenai karya penebusan. Ya, oleh karena kematian, tidak hanya kematian, tapi juga ada kebangkitannya, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Injil terdapat kabar baik mengenai pengampunan dosa. Bagi semua orang? Tidak. Bagi mereka yang percaya dan mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam aspek kerajaan Allah, Injil memuat mengenai panggilan hidup untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi kita hidup nggak ngasal ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita nggak hidup itu seperti air mengalir, enggak. Kita ada targetnya apa sesuai kehendak Allah. Nah, apa yang Tuhan kehendaki nanti ya. Nah, Injil mengajarkan bahwa kerajaan Allah bukan hanya sesuatu yang akan datang di masa depan, tetapi juga merupakan suatu realitas yang dapat kita alami saat ini melalui iman dan ketaatan kepada Kristus. Nah, pesan Injil memanggil manusia, ya, memanggil manusia untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan ini mencakup perubahan besar dalam cara berpikir, cara bertindak, dan bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Nah, inilah yang dimaksud dengan transformasi hidup. Ya. Nah, tadi ya ketika kita bernyanyi ya, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah membebaskanku. Berarti dulu kita gimana? Dulu gimana? Sebelum kita mengenal kebenaran, kita hidup bagi dunia ini. Kita berkompromi. Ya, kita melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan dan kita tidak melakukan hal-hal yang menyukakan Tuhan. Nah, begitu kita bertobat, ya kita diubahkan, ya kita nggak seperti dulu lagi. Kita adalah ciptaan yang baru telah datang, yang lama telah berlalu. Ya, sehingga benarlah yang tadi kita nyanyikan juga, kita tidak lagi hidup bagi dunia ini menurut cara dunia ini. Kita tidak lagi berkompromi. Kalau ya berdasarkan firman Tuhan, nyatakan ya. Kalau tidak, nyatakan tidak. Oh, banyak orang suka, biarin. Ya, firman Tuhan bilang apa? Ya, kita harus berubah. Kita menyukai apa yang Tuhan sukai dan kita membenci apa yang Tuhan benci. Jangan dibalik. Ya, kalau dikatakan katanya orang Kristen penuh kasih, masa orang Kristen membenci? Benar, orang Kristen membenci. Tapi yang dibenci adalah apa yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu apa? Dosa. Kalau kita mengaku diri orang Kristen tapi kita masih kompromi dengan dosa, kita masih main-main dengan dosa, kita masih lakukan dosa, maka pertanyaannya adalah apakah sebetulnya kita mengasihi Kristus? Apakah sebetulnya kita sudah diselamatkan atau tidak? Kalau kita sudah diselamatkan, kita berubah. Ya, kita tidak lagi kembali kepada kubangan dosa. Kita tidak seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Ya. Nah, di dalam dimensi eskatologi,
ya, Injil menyampaikan keyakinan tentang akhir zaman dan kehidupan setelah kematian. Dan ini mencakup mengenai kebangkitan, penghakiman, dan kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, begitu banyak asumsi mengenai kemana kita setelah kita meninggal. Ya. Nah, sebagian orang ya percaya bahwa hidup itu kebetulan, kamu itu kebetulan ada, kebetulan lahir sebagai manusia. Dan keberadaan kamu sekarang adalah itulah yang nyata. Dan begitu kamu mati, selesai sudah. Tidak ada lagi yang namanya kehidupan setelah kematian. Ya. Nah, maka ketika dia hidup apa istilah orang dunia? Live your life to the fullest, ya. Jalani kehidupanmu sampai sepenuh-penuhnya. Tapi apa? Untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak tahu nanti setelah itu kemana. Jadi apa yang nyata saat ini, nikmati senikmat-nikmatnya. Soalnya nanti setelah selesai hidupnya, gak ada lagi kesempatan menikmati. Karena itulah yang dipercayai oleh orang tersebut. Tetapi dalam iman Kristen enggak begitu. Kita hidup di dunia ini sementara. Dan setelah hidup kita selesai, kita akan masuk kepada kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Atau kalau kita adalah orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Allah, kita akan masuk kepada kematian kekal. Kesementaraan itu di sini. Keabadian setelah dari sini. Ya, nah tinggal kita yang akan pilih ya, kita mau kemana. Karena kita nggak bisa mengatakan begini Bapak Ibu. Urusan soal kematian itu urusan Tuhan, rahasia Allah. Entah kita ke surga atau kita ke neraka. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Yesus Kristus hadir di dunia, menebus hidup kita untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kita tidak mengambil hal tersebut, kita tidak mau percaya, kita terus hidup di dalam dosa, maka kematian kekal adalah menjadi bagian kita. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Ya. Nah, karena orang-orang itu banyak yang tidak tahu, ya, nanti tuh habis hidup tuh terus kemana begitu ya. Nah, ada juga orang-orang yang percaya ya kalau setelah meninggal maka akan menempuh perjalanan di dalam kehidupan setelah kematian, namun tidak jelas kemana ujungnya. Oleh karena itu ada konsep-konsep mengenai perbuatan baik, mengenai amal, reinkarnasi dan sebagainya. Tetapi di dalam Injil dengan jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut dan membawa harapan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Nah, sekarang betapa enaknya, betapa sukacitanya, betapa indahnya kabar baik keselamatan itu. Ya, itulah kenapa disebut kabar baik. Ya. Nah, di dalam Injil juga terdapat panggilan untuk memberikan respons terhadap firman Tuhan. Kita yang ditegur, kita bertobat. Kemudian setelah bertobat, kita mengikuti Kristus. Injil memanggil manusia untuk bertobat, yaitu meninggalkan dosa, kemudian menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Bertobat merupakan respons aktif dan terus-menerus. Jadi bukan berarti, oh ya saya bersalah, saya bertobat, selesai. Lalu kerjakan lagi dosanya. Enggak gitu. Ya, tetapi ketika kita sudah bertobat dan kita kembali berhadapan dengan dosa, ya kita stop, kita tidak lakukan itu. Kita tadinya tidak bisa tidak berdosa, tetapi di dalam Kristus kita menjadi bisa tidak berdosa. Nah, kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau memilih untuk tetap tidak berdosa, atau kita memilih untuk kembali merangkul dosa itu? Kalau kita kembali merangkul dosa itu, maka pertobatan kita itu apa? Itu omong kosong. Ya. Nah, inilah kenapa dikatakan terus-menerus. Ya, itu maka kita diperhadapkan, kita diproses. Oh, saya orangnya pemarah. Ya, kamu diperhadapkan lagi dengan hal-hal yang akan membuatmu marah. Oh, orangnya tidak jujur. Kamu akan diperhadapkan lagi dengan situasi di mana terbuka kesempatan kamu tidak jujur. Ya, saya ingin berhenti melakukan dosa itu, ya berhentilah. Ya. Tapi dorongannya begitu kuat. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri.
Andalkanlah Allah dalam setiap tingkah lakumu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ialah yang akan meluruskan jalanmu. Aduh, rasanya susah sekali kalau tidak melakukan tipu-tipu. Kalau tidak likuk-likuk jalannya, aduh susah sekali. Minta dari Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan. Sampai kapan Bapak Ibu prosesnya? Setahun, 2 tahun? Kapan? Sampai kita kembali kepada Bapa. Ya, prosesnya berjalan terus, ya. Nah, pertobatan itu tidak pernah tidak diikuti proses. Ya, pertobatan itu selalu akan diikuti oleh proses. Dan dalam proses ini kita berjuang untuk tidak kembali kepada dosa. Ya, sekali menang, kita nggak balik lagi. 2 kali kita menang. Yang ketiga kali godaannya lebih berat nggak dari yang pertama dan kedua? Iya, diproses lagi. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan ketika kita kembali kepada Tuhan, kita didapati tidak bercacat celah. Proses seringkali nggak enak. Ya, oleh karena itu jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Pasti kita akan kalah. Kita andalkan kekuatan orang lain, pasti jatuh. Andalkan Allah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, mungkin gak kita jatuh lagi? Bisa. Tetapi yang penting apa? Bangun lagi. Ya, bangun lagi, bertobat, komitmen, jalan lagi. Ya, dan jangan lakukan kesalahan seperti itu lagi. Kita kan tahu, oh kemarin salah gara-gara A, B, C, D. Ya udah jangan dilakukan lagi. Ya. Nah, sehingga kehidupan kita adalah suatu kehidupan yang bertransformasi, berkelanjutan. Kembali kepada lagu ini, ya. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah membebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus membuat kita bisa memilih untuk memilih kebenaran. Pilih, komitmen, jalan. Ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa di dalam Injil ini terdapat berbagai dimensi yang saling terkait. Ini bukan hanya satu teks tertentu atau rangkaian ajaran moral, tapi suatu realita kehidupan yang menyentuh setiap aspek kehidupan kita manusia. Nah, Injil membawa kabar baik tentang keselamatan, mengajak manusia untuk hidup sesuai dengan kerajaan Allah, memberikan harapan akan kehidupan abadi melalui iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Ya, adakah ayat khusus yang harus kita pelajari mengenai Injil? Injil adalah firman Allah. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, apa lagi? Memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kembali lagi tadi apa? Segala tulisan. Jadi bukan berarti, oh ini ada ayat yang lebih penting dari yang lain. Enggak, ya sama. Nah tadi yang pertama Injil, ya. Nah tema kita kan hidup bagi Injil. Injil udah, sekarang apa itu hidup? Ya, apa itu hidup? Nah, di dalam perspektif Kristen, hidup merupakan anugerah dan rencana ilahi yang melibatkan hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Hidup merupakan suatu perjalanan rohani yang menuju pemahaman tentang Allah. Sebuah kesempatan untuk kita mencari, mengenal, mengasihi Allah, dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup, tetapi bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup yang kita jalani di dalam daging adalah kehidupan oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Galatia 2 ayat 20. Ya. Nah, melalui pengertian ini maka tujuan hidup kita sebagai orang percaya menjadi sangat berbeda dengan tujuan kehidupan dari orang-orang yang belum mengenal Allah dan kebenarannya yang terdapat di dalam Injil. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, pernah nggak kita merenungkan keberadaan kita di dunia ini?
Ketika kita malam-malam mungkin ya, kalau langitnya lagi bersih kita lihat ke atas ada bintang-bintang begitu ya. Pernah nggak kita merenungkan kenapa kita ada di waktu dan zaman ini? Kenapa nggak di zaman dulu? Kenapa nggak di masa yang akan datang? Pernah nggak kita merenungkan kita sebagaimana kita ada? Kenapa saya tingginya segini? Kenapa saya warna kulitnya begini gitu ya? Pernah nggak tuh? Nah, Tuhan memiliki tujuan di dalam penciptaan manusia. Ya, Tuhan menciptakan manusia. Nah ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda sekali dari binatang. Tuhan menciptakan manusia itu adalah sebagai wakil Allah di dunia. Ya, coba kalau kita buka Kejadian 1. Yuk kita bareng-bareng buka Kejadian 1. Ya. Nah, saya tidak akan minta ayatnya yang mana yang akan Bapak Ibu baca, tapi baca sendiri Kejadian 1. Ya, coba dicek. Pada mulanya. Nah, itu. Ada di ayat berapa itu? Ada di ayat 1. Nah, kemudian di dalam rangkaian ayat berikutnya, ya, ketika Tuhan Allah mulai mencipta, Dia cipta manusia di hari pertama atau Allah cipta manusia di hari terakhir? Hari keberapa? Pertama atau terakhir di dalam rangkaian penciptaan? Hari terakhir. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia di hari pertama? Belum siap. Ya. Jadi Tuhan Allah menciptakan, menyiapkan semua. Coba perhatikan apa yang Tuhan katakan ketika Ia menciptakan ikan-ikan. Coba lihat di Alkitabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika menciptakan ikan-ikan, apakah jadilah mujair, jadilah apa itu? Baronang. Jadilah bawal. Tuhan bilang apa? Apa? Berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam air berkeriapan. Ketika Tuhan menciptakan ikan begitu. Bagaimana ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan? Apa yang Tuhan katakan? Hendaklah apa? Ya. Tanah menumbuhkan. Tetapi perhatikan ketika Tuhan menciptakan manusia. Lalu Tuhan Allah apa? Membentuk dari debu tanah. Lalu Tuhan Allah melakukan sesuatu yang sangat-sangat berbeda dari semua penciptaan yang lain. Apa? Apa yang Tuhan Allah lakukan terhadap ciptaannya yang paling mulia? Tuhan Allah hembuskan apa? Nafas. Ada hewan dihembuskan nafas kehidupan? Tidak. Ada tumbuhan dihembuskan nafas kehidupan? Tidak. Tetapi khusus manusia dihembuskan nafas kehidupan. Kita berbeda Bapak Ibu. Kita bukan seperti hewan. Kita bukan seperti tumbuhan. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan beban hidup. Lalu ketika melihat ada hewan, kenapa aku tidak dilahirkan sebagai hewan? Sepertinya hewan itu masalahnya sedikit. Aku masalahnya banyak. Ya, ada kepahitan dan segala macam. Hewan gak ada urusan soal kepahitan. Yang dia cari tahu itu adalah bagaimana cara cari makan, bagaimana berkembang biak supaya mempertahankan hidup. Cari makan, berkembang biak, bertahan hidup untuk apa? Cari makan, berkembang biak, bertahan hidup untuk cari makan. Untuk berkembang biak, untuk hidup, untuk cari makan. Begitu aja. Muter di situ. Tapi tidak dengan manusia. Tuhan berikan nafas kehidupan supaya manusia bisa mengenal Allah. Ini sesuatu yang tidak Tuhan berikan kepada semua ciptaan yang lain. Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa mengenal Allah yang menciptakan kita. Maka Tuhan begitu murka kepada manusia kalau manusia menurunkan derajatnya. Kalau manusia berperilaku seperti hewan, Tuhan marah sekali. Karena Tuhan menciptakan manusia berbeda.
Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi wakil Allah di dunia ini. Yang pertama, manusia menjadi wakil Tuhan itu buat apa? Coba kita perhatikan lagi dalam Kejadian 1, Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia itu, ya, pria dan wanita, ya, di ayat berapa? Lalu berfirmanlah Allah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Nah, Tuhan Allah meminta kita untuk mengelola alam semesta ini, untuk mengatur, memerintah, menggarap dunia yang diciptakan oleh Tuhan bagi kita. Sayangnya telat. Kitanya yang terlambat. Kita terlambat untuk menyadari hal ini. Selama ratusan tahun, terutama sejak revolusi industri yang pertama di tahun 1450-an sampai sekarang, manusia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap bumi dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tuhan memberkati manusia dengan sumber daya alam yang limpah di bumi ini untuk membuat kehidupan manusia menjadi baik. Namun yang dilakukan oleh manusia adalah mengeruk kekayaan alam dengan tidak bertanggung jawab. Dengan semena-mena. Karena ingin apa? Cepat kaya. Sebagai akibatnya apa? Bumi menjadi rusak. Begitu banyak sungai penuh dengan polusi. Begitu banyak hutan menjadi rusak karena penebangan yang tidak bertanggung jawab. Juga adanya skala yang sangat besar sekali. Polusi lingkungan, termasuk polusi udara, menjadi sebuah hal yang biasa, terutama di kota-kota besar. Ya. Di dalam ayat 28, yuk mari kita membuka bersama ya. Kejadian 1 ayat 28, kita buka lagi. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Kita pakai kapal trawler, pukat harimau. Sekali ambil begitu banyak ikan. Begitu banyak ikan yang salah sasaran. Terumbu karang juga kecabut, hancur ekosistem. Ya. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan manusia untuk mengolah kekayaan alam yang ada, yang Tuhan sudah ciptakan dan sediakan bagi kita manusia. Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan juga yang menyediakan kemampuannya. Nah, itu sebab kita bisa berkreasi, Bapak Ibu. Ya, kita bisa berkreasi, kemudian kita bisa memiliki, mengembangkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat apa? Menjalankan kehidupan di bumi sesuai dengan yang Tuhan sudah tentukan. Oleh karena itu kewajiban kita semua, terutama anak-anak muda, belajar sebaik mungkin, kejar ilmu pengetahuan semaksimal mungkin. Ya, belajar sekeras mungkin. Supaya apa? Bukan supaya dapat nilai 100. Bukan supaya dapat pekerjaan baik. Bukan itu. Tetapi yang terutama itu adalah agar dapat memiliki pengetahuan yang benar, baik, banyak, dan dapat digunakan untuk mengelola bumi. Ya, mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Ya, nggak usah semuanya jadi dokter. Ya, Tuhan gak mau semuanya juga jadi dokter. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi masuk teknik sipil, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi akuntan. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, kerjakan dengan semaksimal mungkin. Tuhan percayakan kepada kamu apa? Oh, untuk jadi seorang ahli teknik sipil. Belajarlah dengan baik sehingga kamu bisa membuat suatu desain, rancang bangun, struktur bangunan yang baik, aman, menjadi berkat bagi banyak orang. Menggunakan material-material yang ramah lingkungan. Kalau Tuhan percayakan kamu untuk menjadi koki bagi anak-anak muda, jadilah koki yang baik. Ya, menciptakan menu-menu makanan yang begitu sehat, menu-menu makanan yang mampu untuk mengangkat kehidupan banyak orang. Bukan sekedar enak dirasa, enak dilihat. Ya. Yang kedua, ya, tadi yang pertama adalah untuk manusia menjadi wakil Allah, ya, untuk mengelola alam semesta. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah, nah ini penting, untuk merefleksikan
Allah di dalam kehidupan kita. Kita buka lagi Kejadian 1 ayat 26. Tadi kan 28, sekarang mundur sedikit, 26. Boleh ditampilkan ya. Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa seperti apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kemuliaan, kesucian Tuhan. Ya. Kemuliaan dan kesucian Tuhan harus dapat dipancarkan dari kehidupan kita manusia. Ya, terutama kehidupan setiap orang yang percaya. Ya. Nah, mari kita buka sekarang Matius 5. Ya, Matius 5. Nah, tadi kan di dalam Kejadian 1 ayat 26 Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa kita itu? Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ya, Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Ya, kamu adalah terang dunia, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang atau di bawah tempayan, melainkan di atas kaki dian, di atas kaki pelita, sehingga memberi terang. Memberi terang kepada siapa? Semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang. Supaya apa? Supaya kita hebat. Bukan, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan cari nama bagi diri kita sendiri. Ya. Kita belajar dengan keras, tekun dan disiplin. Ya, tapi bukan demi tercapainya cita-cita. Kita belajar dengan keras, tekun dan disiplin demi apa? Supaya memuliakan Bapa yang di surga. Nah, manusia diciptakan Tuhan untuk mewakili Tuhan, menyatakan Tuhan di bumi ini, merefleksikan Tuhan, sehingga kemuliaan, kesucian, kebaikan, kebajikan Tuhan, cinta kasih Tuhan terlihat di dalam kita. Melalui hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Yuk, kita buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Ya, Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Ya. Nah, kembali kalau kita balik lagi kepada Matius 4 tadi ya, Matius 4 ayat 16, kita adalah terang dunia. Kita ada terang, kenapa? Karena kita merefleksikan terangnya Allah. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, ia mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, siapa yang Tuhan Yesus maksudkan? Siapa? Jawabannya di ayat 26. Ya. Di dalam ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan setelah kita menerima Roh Kudus, kitalah yang menjadi cahaya untuk menerangi orang lain, menjadi terang, tetapi bukan dari diri kita sendiri, melainkan terang yang kita dapatkan dari Tuhan, terang yang kita refleksikan melalui kehidupan kita, itulah yang akan menerangi orang lain. Nah, sekarang pertanyaan refleksi bagi kita. Apa yang orang lain lihat dari kita? Ayo. Tadi kan kita merefleksikan terangnya Tuhan.
Kita merefleksikan kesucian Tuhan, keadilan Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu yang harusnya. Tapi apa yang orang lihat dari kita? Apakah orang lain lihat kita itu adalah kebencian, kedengkian, kelicikan, kepalsuan, kemunafikan, kepura-puraan? Atau orang benar-benar melihat kemuliaan, kesucian, kebaikan, kebajikan, keadilan, cinta kasih Tuhan melalui tingkah laku kita sehari-hari. Nah, ini tujuan kita diciptakan. Untuk mencerminkan, untuk memancarkan kemuliaan, kesucian, kebaikan, keadilan, kemurahan Tuhan, dan juga cinta kasih Tuhan. Nah, udah 2. 3. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi apa? Jadi wadah. Ya, menjadi wadah. Wadah apa? Untuk menerima anugerah dari Tuhan. Lalu setelah wadah itu menerima anugerah dari Tuhan, udah begitu? Enggak. Kembali ke yang kedua tadi, merefleksikan. Berarti setelah kita menerima dari Tuhan, kita harus jadi apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Kita terima apa dari Tuhan, jangan bawa sendiri. Kita berikan kepada orang lain. Terang yang kita dapat dari Tuhan, kita refleksikan untuk orang lain itu pun juga mendapatkan terang. Kita mendapatkan begitu banyak hikmat, begitu banyak kemampuan, begitu banyak kebaikan dari Tuhan buat apa? Untuk kita berikan kepada orang lain, untuk juga bersama-sama mengenal Allah. Jangan ditahan sendiri. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang sangat membedakan antara manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Hewan ada dapat anugerah begitu dari Tuhan? Tidak. Ya, cuman manusia. Ya, cuman manusia. Lalu hewan begitu sudah mati gimana? Ya sudah, selesai. Bagaimana manusia? Manusia nggak begitu. Ya, tapi kalau kita hidup, buat kita, ya sama aja dengan hewan. Apa bedanya? Beberapa ribu tahun yang lalu, udah lama, saya belum lahir, ya. Ada seorang filsuf dari China bernama Mencius atau Mengzi. Ya, dia mengatakan bahwa manusia menerima kebajikan dari Tuhan. Yaitu apa? Ada cinta kasih. Ya, dalam cinta kasih itu ada simpati, ada empati. Manusia menerima kebenaran. Manusia menerima kesusilaan, nilai-nilai susila. Ya. Manusia menerima kebijaksanaan. Manusia dapat dipercaya. Jadi, kalau ada manusia tidak punya rasa simpati, tidak punya rasa empati, dia bukan manusia. Kalau ada manusia tidak memiliki rasa malu ketika berbuat salah, tidak memiliki rasa malu saat melanggar nilai-nilai kesusilaan, tidak mau bertanggung jawab jika bersalah, itu bukan manusia. Inilah wahyu umum dari Tuhan kepada manusia. Manusia berbeda dari semua ciptaan yang lain. Manusia hidup bukan hanya untuk makan dan berkembang biak. Manusia mengerti apa yang disebut salah, apa yang disebut rasa malu, apa yang disebut simpati, empati kepada orang lain. Tahu apa yang benar dan yang salah. Tahu apa yang baik dan yang jahat. Tahu apa yang dimaksud dengan menyesal. Tapi berapa banyak orang gak menyadari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makan minum gak punya rasa malu, gak punya rasa stop. Ya, hidup itu dipimpin oleh perut. Ya, ngantri makanan pengennya nyerobot. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3. Kadang bawa kresek lagi ya, minta diisi yang banyak. Nggak peduli orang lain udah dapat atau belum, yang penting gua dapat. Ya, kalau ngantri ngambil banyak ditanya, Bapak Ibu ini jatahnya 1. Oh, saya ngambil buat anak saya. Antrinya jauh, itu ada di sana, kesian dianya, padahal anaknya nggak tahu ada di mana. Ujung-ujungnya dia juga yang makan. Jangan begitu, ya, hidup kita jangan dipimpin perut. Ya. Kita butuh makan minum tapi jangan segitunya juga, ya. Nah,
Banyak orang gak menyadari, makan minum gak punya rasa malu dalam melakukan pelanggaran, tidak punya rasa malu ketika hidup dengan tidak kudus, tidak punya rasa malu di dalam berpakaian dan berpenampilan tidak sopan, tidak tahu mana yang baik dan yang jahat, dan tidak mau tahu mana yang baik dan yang jahat. Yang ingin dilakukan adalah hidup menurut dirinya sendiri aja, suka-sukanya. Yang penting dirinya suka, bahagia menurut konsepnya sendiri, dan gak peduli untuk konsekuensi yang ditimbulkannya bagi orang lain. Sekali waktu saya nonton Reels Bapak Ibu. Ya, saya nonton Reels, ceritanya ada orang lagi jalan, orangnya gendut, saya langsing. Ya, dibandingin tokoh itu. Dia lagi jalan, dia ketemu ular. Lalu ularnya dipakai buat sepatu bootnya dia. Kemudian dia jalan lagi, ya dia ketemu lagi hewan yang lain, dia ambil bulunya ya untuk dijadikan mantel. Kemudian dia ketemu hutan, dia tebangi semua buat cungkil gigi, buat apa segala macam. Itu kartun ya, saya nggak sempat download. Tapi itu menunjukkan apa? Betapa manusia itu begitu rusak, begitu serakah, nggak tahu aturan. Dan kalau manusia itu seperti itu, dia lebih buruk dari binatang. Binatang aja kalau udah kenyang berhenti makan, betul? Manusia ada berhentinya enggak? Ya kalau iya bertobat ya Bapak Ibu ya. Kita harus punya rem juga ya. Kita harus punya rem. Ya. Nah kita harus ingat Bapak Ibu ya. Apapun yang kita lakukan, entah itu baik atau tidak baik, akan ada konsekuensi yang dihadapi. Entah konsekuensi baik atau juga konsekuensi tidak baik. Selalu ada orang-orang yang akan terdampak dari konsekuensi tersebut. Minimal diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekeliling kita akan menerima konsekuensi tersebut. Misal, jika kita tidak menjalani hidup dengan bertanggung jawab, makan apapun yang kita mau, kapanpun kita mau, berapapun yang kita mau, maka sakit penyakit berdatangan, gak cuma satu, tapi satu rombongan. Ya apa, darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, stroke, sirosis hati, gagal ginjal, macam-macam. Ya paling tidak kita rasakan sakitnya, merasakan repotnya, tetapi juga kita akan menyeret orang-orang lain di sekeliling kita untuk turut menanggung kesalahan dan ketidakbertanggungjawabannya kita. Ya, kita butuh banyak biaya untuk pengobatan. Sementara sebetulnya kan bisa dipakai ya untuk pendidikan anak misalnya. Tapi gara-gara kita hidup sembarangan, kita sakit, uang buat pendidikan anak kita pakai buat berobat. Ya, Pak, saya nggak punya anak. Uangmu bisa digunakan untuk memberkati orang lain yang membutuhkan. Ya, tetapi kamu pakai buat dirimu sendiri dengan sakit penyakitmu yang kamu undang dengan gaya hidupmu yang ngacau. Itu ya. Atau keluarga kita yang tadinya bisa mengerjakan ini itu dengan bebas, anggap aja uangnya udah gak ada nomor serinya lagi, udah banyak banget. Ya tadinya mereka bisa ke sini bebas, ke situ bebas, tapi gara-gara kita sakit akibat kelakuan kita yang tidak bertanggung jawab, maka mereka pun akhirnya harus merawat kita juga yang sakit. Padahal itu sakit kita cari sendiri. Tetapi kalau kita menjalani hidup dengan bertanggung jawab, kita sehat, kita produktif, maka diri kita paling sedikit akan turut menikmati kesehatan tersebut. Kemudian kalau kita sehat, kita produktif. Kalau kita bisa mengerjakan bagian kita dan memang yang Tuhan kehendaki juga, maka apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil. Lalu hasilnya dinikmati sendiri? Enggak, hasilnya dinikmati oleh siapa? Orang-orang sekeliling kita, minimal keluarga kita. Kemudian lingkungan kita turut menikmati berkat. Mungkin di tempat kerja, tempat usaha, di sekolah, di gereja dan sebagainya. Kita harus ingat, manusia dicipta Tuhan untuk menjadi wadah untuk menerima anugerah Tuhan dan membagikannya kepada orang lain. Oleh karena itu hidup kita, wadah ini harus diisinya oleh Tuhan, bukan oleh yang lain. Mengapa demikian? Buka Yohanes 6. Buka Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Ya, wadah ini harus diisi oleh Tuhan. Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Ya.
Di sini dicatat, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kemudian kita loncat sedikit, Yohanes 7 ayat 37 disebutkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang akan terjadi jika kita berusaha memenuhi kebutuhan hidup kita dengan segala hal yang lain dan bukan oleh Allah sendiri? Maka kita tidak akan pernah puas. Ya, kita nggak pernah puas. Yuk kita buka dari Yohanes 4. Ya, tadi Yohanes 6, mundur sedikit Yohanes 4. Ya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 4 ketika ia bercakap-cakap dengan siapa? Bercakap-cakap dengan siapa? Seorang perempuan Samaria di mana? Oh, jangan di sumur. Di sumur berarti cemplung ke dalam. Bukan. Di mana? Di pinggir sumur, ya. Nah, di dalam ayat 12, perempuan itu bertanya kepada Yesus, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, air yang dimaksud oleh si perempuan Samaria itu adalah air secara jasmania, kebutuhan lahiriah manusia. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah air secara rohania, air hidup. Nah, manusia memang memiliki berbagai kebutuhan, diantaranya kebutuhan jasmania. Tapi jangan lupa manusia juga memiliki kebutuhan rohania yang hanya dapat diisi dan dipenuhi oleh Tuhan. Haus secara jasmani hilang kalau minum. Kebanyakan minum, kembung. Lapar secara jasmani akan hilang kalau makan. Kebanyakan makan, mual. Ya, bisa mual, ya. Nah, kebutuhan jasmani ada batasnya. Tapi kebutuhan rohani tidak dapat dipenuhi secara jasmani. Saya ulangi. Kebutuhan rohani tidak bisa dipenuhi secara jasmani. Maka kalau manusia berusaha memenuhi kebutuhan rohaninya dengan hal jasmani, ya inilah, gak akan pernah puas. Seperti berusaha mengisi lubang yang tidak ada dasarnya. Beli apapun tidak pernah buat bahagia yang permanen. Oh, ada handphone baru, keluaran paling baru. Wah, ngantri, beli. Begitu beli, belum sempat berbangga lama-lama, orang komen, bayar dulu utang lu bro. Ya, ada tuh ya di medsos ya, saya nggak usah sebut namanya siapa, utangnya berapa, handphonenya apa yang dibeli, ya inisialnya iPhone 15. Nah, itu tiba-tiba belum lama dia posting langsung, bayar dulu hutangmu bro, yang lain pada nagih-nagih. Lalu orang lain bilang, bisa beli handphone baru tapi utangnya banyak. Kira-kira bahagianya lama nggak Bapak Ibu? Gak lama. Saya pernah ngelihat juga ada orang unboxing, aduh kesian. Udah ngantri susah-susah, dapat handphonenya, bayar, begitu senang. Begitu dia unboxing, handphonenya jatuh. Kena aspal, rusak sudah. Bahagianya hilang. Ya. Beli apa ya, puasnya sebentar, tidak permanen. Ya. Makan apapun, minum apapun, berapapun banyaknya, tidak bisa menutup, tidak bisa memenuhi kebutuhan rohani yang dicari. Ya, itu sebab banyak orang begitu terikat, apa sih namanya? Saya lupa istilahnya.
makan yang berlebihan, apa itu? Excessive eating. Ya, sebagai suatu pelampiasan, salah satu bentuk coping terhadap suatu stres ataupun rasa frustrasi ataupun depresinya, dia coping dengan makanan. Akhirnya badannya menggelembung begitu besar. Ada yang berusaha memenuhi kekosongan dalam hatinya dengan cara apa? Minum minuman keras, begitu banyak dia minum. Apakah itu akan berhasil? Tidak. Ya, berapa kayanya pun dia cari kekayaan begitu luar biasa untuk mengisi kekosongan hatinya, tidak akan bisa, akan tetap kosong. Sekali waktu bosan. Ya, betapapun terkenalnya, mungkin dia cari keterkenalan, sekali waktu juga akan pupus. Betapa panjangnya umur, sekali waktu juga mati. Ya, hanya Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Kenapa begitu? Ya karena memang demikianlah Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa? Untuk manusia bisa menikmati Allah dan memuliakan Dia selama-lamanya. Nah, Tuhan mengisi kebutuhan rohani kita dengan apa? Dengan anugerah dan dengan kebenaran. Anugerah kalau diberikan tanpa kebenaran, maka manusia nggak bijaksana. Kebenaran diberikan tanpa anugerah, manusia akan memahami tetapi nggak bisa menikmati Allah. Maka Tuhan kasih dua-dua, Tuhan kasih anugerah, Tuhan kasih kebenaran. Ya. Nah, sekarang kalau kita memahami kita dikasih anugerah oleh Tuhan, kita nggak bisa sombong. Kita boleh jadi lebih pandai dari orang lain, tapi pandai kita dari siapa? Kita boleh jadi bisa buat usaha lebih maju dibandingkan orang lain, tapi keberhasilan itu siapa kasih kemampuan? Kita bisa lebih kaya dari orang lain, tapi kekayaan kita dari siapa? Kita boleh lebih sehat dari orang lain, tapi kesehatan kita dari siapa? Kita bisa punya talenta dalam musik, bisa bermain musik begitu indah, kita bisa berbahasa begitu banyak, ya. Tetapi talenta itu dari siapa? Semua dari Tuhan. Dan dengan mengerti ini, kita dapat anugerah dari Tuhan. Kita nggak bisa sombong. Mau sombong dari mana? Toh semuanya dari Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang karena usaha kita sendiri. Dengan memahami kita menerima anugerah dari Tuhan, kita bisa bersyukur, kita memuliakan Tuhan. Bukan mencuri kemuliaan Tuhan buat kemuliaan diri. Melainkan kita apa? Kita muliakan Tuhan. Kita semakin sadar kita nggak apa-apa tanpa Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita jatuh dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kehendak manusia itu hanya melayani Allah, bersuka cita di dalam Dia. Namun kejatuhan dalam dosa ini mengubah segala sesuatu. Bukan lagi memuliakan Allah dan menikmati hidup bersama Allah, manusia berpikir bagaimana memuliakan diri, menikmati hidupnya sendiri. Nah, oleh penebusan Kristus yang kabar baiknya ada di dalam Injil, gambar dan rupa Allah pada diri kita dipulihkan. Tujuan hidup kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Di dalam proses pengudusan, kita semakin hari semakin bisa merefleksikan kemuliaan Allah. Yang keempat, Tuhan menciptakan manusia untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, apa yang dimaksud memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah mulia. Enggak, Allah sudah mulia sejak kekekalan. Allah tidak perlu tidak perlu kita supaya Dia menjadi mulia. Enggak. Ya. Memuliakan Allah berarti apa? Merefleksikan kemuliaan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Dasar firman-Nya di mana? Mari kita buka dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan apa di situ? Jika engkau makan apa? Ya, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita makan, apakah makanan ini dapat membuat aku untuk memuliakan Allah?
Apabila aku makan makanan ini, apakah nama Tuhan akan dipermuliakan? Apabila aku minum minuman ini, apakah akan mendatangkan kebaikan bagi hidupku dan nama Tuhan dipermuliakan? Jadi nggak usah bertanya, bolehkah aku makan ini, bolehkah aku minum itu. Tetapi pertanyakanlah, jika aku makan ini, jika aku minum ini, jika aku melakukan ini, apakah nama Allah akan dipermuliakan atau nama Allah akan dihina gara-gara aku? Ya, tanya pada diri sendiri. Ya. Nah, kita tidak boleh Bapak Ibu ya, membagi hidup kita ini ke dalam kotak-kotak. Kehidupan rohani, kehidupan duniawi. Melayani di gereja rohani, berdagang duniawi. Enggak ya, enggak boleh dipisah-pisah begitu. Yang benar apa? Kita memuliakan Tuhan dalam setiap waktu, dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ya, ketika hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah, maka orang akan melihat kehadiran Allah di dalam diri kita. Dengan demikian, diri kita menjadi bagian dari terang Allah yang menerangi seluruh dunia. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengatakan, ya Pak Anton gampang ngomong, saya banyak di jalan, diserempet orang dan segala macam. Ya, Bapak Ibu, tahan emosi. Ya, kita misalkan lagi bersama siapa begitu ya, misalkan ada kawan kita, lalu jalan kita dipotong, lalu kita berkata, aduh Tuhan berkati orang itu. Sebelah kita bilang, kok lu gak marah ya? Ngapain marah-marah, dia juga gak akan dengar kita marah-marah. Dan kita doain aja supaya dia lain kali hati-hati. Ketika kita lakukan itu, kita jadi berkat buat teman kita itu. Ya, kita lagi kesal sekali, kita pengen marah, kita tahan. Kok kamu bisa nahan marah? Ya, marah itu harus konstruktif. Kalau marah itu destruktif, lebih baik kau gak usah marah. Mendingan kamu doain itu orang. Nah, kita menjadi contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, memuliakan Allah berarti mengakui Tuhan sebagai penentu tujuan hidup dan pemerintah dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, firman Allah adalah pertimbangan utama. Hanya dengan itulah maka kita dapat menjalankan kehidupan yang benar. Firman-Nya yang mana? Bacalah Injil. Di situ ada. Ya, bacalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan karena semuanya bermanfaat. Ya, enggak usah pilih-pilih. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian tadi menikmati memuliakan Tuhan sudah. Sekarang menikmati. Nah, apa yang dimaksud dengan menikmati? Ya, kesenangan seperti apa yang akan kita alami? Mari kita membuka dari Mazmur 73. Ya, tadi memuliakan Tuhan sudah, sekarang menikmati. Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Ada yang bisa nyanyinya enggak? Ya, kalau lagu yang dinyanyikan oleh Bapak Welyar Kaun itu saya suaranya enggak nyampe ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, kita lanjutkan ayat 27-28-nya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya. Nah, yang namanya menikmati Allah Bapak Ibu ya. Yang pertama itu bersukacita karena kita diselamatkan. Ya, kemudian kita bersukacita dalam firman Tuhan. Kita begitu senang, hidup kita bukan lagi di bawah dosa, hidup kita bukan lagi di bawah kutuk, tapi hidup kita adalah hidup yang diberkati Tuhan. Kita bersukacita ketika kita berkumpul dengan sesama kita, dengan di tempat ibadah, di tempat komsel. Kita bersukacita dalam persekutuan umat Tuhan, menikmati Allah, bersukacita, saling mendoakan. Dan juga bersukacita di dalam penderitaan. Penderitaannya itu apa? Proses yang harus kita jalani. Ya, yang kelima, manusia diciptakan Allah untuk melaksanakan kehendak Allah. Jadi hidup kita bukan seperti mengalir begitu saja, ada targetnya. Apa yang target kelima? Melaksanakan kehendak Allah.
untuk menjalankan rancangan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa saja punya berbagai kemampuan, punya berbagai talenta. Ya, dengan talenta yang kita miliki, bakat, kita ingin menjadi seorang arsitek, mau jadi penyanyi, jadi musisi, penyair, pelukis, ilmuwan, dokter, akuntan, whatever. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan mau untuk hidup kita atau yang kita mau untuk hidup kita sendiri? Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia punya rancangannya sendiri atas kita. Tuhan sudah menetapkan tujuannya dalam hidup kita. Ya, hidup kita bukan kecelakaan, bukan kebetulan. Kita lahir di keluarga seperti apa, ya suku dan rasnya apa, di negara apa, tanggal dan jam berapa, itu semua bukan kebetulan. Ada rancangan Tuhan, ada tujuan Allah menciptakan kita demikian. Ya, Tuhan tidak pernah salah dalam mencipta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini, ya, bila ada dalam hatimu engkau berkata kepada dirimu bahwa engkau adalah orang yang tidak punya tujuan hidup, jika Tuhan itu menciptakan engkau karena kecelakaan, bahwa engkau itu seharusnya tidak ada dalam dunia ini, saya katakan kepadamu hari ini, engkau salah. Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Untuk siapapun yang akan nanti mungkin menyimak tayangan ini di YouTube, jika engkau adalah orang itu, jika engkau merasa bahwa kehidupanmu itu adalah tidak punya arti, engkau salah. Tuhan punya maksud dalam kehidupanmu. You were wonderfully created in the image of God. Engkau diciptakan dengan begitu mulia, engkau diciptakan dengan begitu indah di dalam gambar Allah. Kelahiranmu bukan kecelakaan. Kelahiranmu bukan kebetulan. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Nah, masalahnya kita udah tahu belum? Ya, kita udah tahu belum? Kalau kita belum tahu apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, berdoa. Mendekat kepada Tuhan. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai firman Tuhan. Balik lagi, Injil. Di dalam doa, minta dengan sungguh, Tuhan nyatakan rancangan-Mu dalam hidup kami. Ya, manusia yang mencari, menaati pimpinan dan juga kehendak Tuhan akan menikmati Tuhan. Ada pimpinan, ada tujuan, ada makna, ada rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Pertanyaannya, maukah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya rela taat kepada Tuhan. Ya. Nah, jika kita hidup menjalankan kehendak Allah, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh, hidup yang bermakna, hidup yang jadi berkat, bukan hidup yang sia-sia. Nah, mengapa Tuhan ciptakan manusia? Apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Tuhan ciptakan manusia, pertama, mewakili Tuhan dalam mengelola bumi. 2, manusia diciptakan oleh Allah untuk merefleksikan Allah di dalam kehidupannya. 3, menjadi wadah untuk menerima anugerah dari Tuhan dan membagikannya kepada orang lain. 4, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Dan yang kelima, manusia diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan kehendak Allah. Dari 1, 2, 3, 4, 5, semua fokus kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mengetahui tujuan hidup kita. Injil dengan jelas telah disampaikan kepada kita. Hakikat keberadaan kita, kejatuhan kita dalam dosa, penebusan hidup kita oleh Tuhan Yesus Kristus melalui sengsara dan wafatnya di kayu salib dan kebangkitannya. Pemulihan relasi kita dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Dan kesempatan untuk kita mengalami kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Semuanya itu telah disampaikan di dalam Injil. Kini kita tinggal menjalankannya dengan berpegang teguh pada kebenaran firman dan mengandalkan kekuatan serta hikmat dari Tuhan dalam menjalankannya dengan sungguh. Tapi ada begitu banyak orang di luar sana yang belum tahu. Mereka belum tahu hakikat hidup mereka.
belum tahu buat mereka apa dicipta. Mereka hidup tapi mereka mati. Mereka hidup secara jasmaniah tapi mati secara rohaniah. Tidak tahu cara jalani hidup dengan benar dan bertanggung jawab. Tidak tahu bagaimana bisa hidup dengan tidak berdosa karena tidak tahu standar kehidupan yang benar. Kenapa? Tidak mengenal Allah yang sejati. Kenapa? Tidak ada yang kasih tahu. Ini tugas kita. Beritakanlah kabar baik kepada mereka, agar mereka pun beroleh kesempatan mengenal Allah yang sejati yang mencipta mereka. Agar mereka beroleh kesempatan untuk menyadari hakikat diri mereka, menyadari tujuan Allah menciptakan mereka, dan menjalani kehidupan mereka seturut kehendak Allah. Inilah yang dimaksud dengan hidup bagi Injil. Kehidupan kita sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah. Menjadi wakil Tuhan dalam mengelola bumi, merefleksikan Allah di dalam kehidupan kita, menjadi wadah untuk menerima anugerah dari Tuhan dan membagikannya kepada orang lain, menikmati Dia, memuliakan Allah untuk selama-lamanya, dan melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita hidup bagi Injil, bukan bagi yang lain. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami yang seharusnya binasa menjadi tidak binasa. Kami yang seharusnya dibuang ke dalam nyala api yang menyala-nyala dengan dahsyat, yang hanya ada ratap dan gertak gigi, kami diangkat oleh Tuhan untuk boleh dapat berbagian di dalam kemuliaan Engkau, untuk kami dapat turut menikmati Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, begitu banyak berkat-Mu bagi kami. Begitu limpah kasih Tuhan bagi kami. Dan begitu banyak orang-orang di luaran sana yang belum mendengar kabar baik ini. Bapa, bermurah hatilah bagi mereka. Begitu banyak orang-orang berseru kepada Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidup mereka? Apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan mereka? Kenapa mereka diciptakan? Ada begitu banyak orang yang berseru karena mereka tidak mengenal Engkau. Tuhan, di siang hari ini kami bersyukur, kami kembali diingatkan untuk kami membagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Berkatilah ya Tuhan setiap kami di dalam apa yang kami kerjakan, baik kami yang bekerja, berusaha, berdagang, baik kami yang sekolah. Berkati kami semua Tuhan, baik kami yang melayani Engkau sebagai part-timer, full-timer, berkati Tuhan. Sehingga dengan kehidupan kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Melalui kehidupan kami, ada orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Biarlah langkah kehidupan kami, jejak yang kami tinggalkan, menuntun orang kepada Kristus. Tuhan, bermurah hatilah ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus terus menguatkan kami, untuk kami terus berjalan, menjadi rekan sekerja Allah di dalam kehidupan kami. Hidup yang kami jalani bukanlah kehidupan kami sendiri, melainkan hidup yang kami jalani adalah hidup untuk Injil. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami berjalan di dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya puji Tuhan, terima kasih hambanya Pak Anton yang sudah memberkati kita. Seberapa kita diberkati Tuhan, coba angkat tangannya. Haleluya, luar biasa. Hari ini kita banyak sekali mendapat berkat. Pengumuman setelah selesai ibadah ini, nanti kita masuk pada sesi 3 untuk katekisasi prabaptis. Jadi teman-teman yang hendak dibaptis tetap tinggal di tempat ya. Puji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu.
pandang kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai dia datang untuk kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk, bersaat teduh sejenak.